wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana teman-teman peserta Diklat Berjenjang Tingkat Lanjut tahun 2021? Masih semangat teman-teman? Baik. Bertemu kembali dengan saya dalam materi pendalaman penilaian pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Seperti peribahasa teman-teman, tidak kenal maka tidak sayang. Kenalkan dulu yuk. Ya. Kenalkan, nama saya Asmawati. Pendidikan terakhir saya S2 Ugris tahun 2015. Kemudian dinas sehari-hari saya menjadi Kepala TK Negeri Pembina Kecamatan Gajah. Kemudian saya juga aktif di Asesor Bahan PAUD Jawa Tengah. Kemudian selain itu aktif di dosen tamu RPL PAUD Ugris. Nah, teman-teman, berikut nomor HP saya dan email saya. Barangkali teman-teman nanti ada yang didiskusikan bersama saya terkait dengan materi pendalaman penilaian perkembangan dan tumbuh kembang anak ya. Baik teman-teman, kita ice breaking terlebih dahulu biar fresh ya. Sudah beberapa hari lalu ya mengikuti Diklat Berjenjang ini, biar fresh kembali kita ice breaking dengan tebak-tebakan. Menebak kata kunci dari ciri-ciri tempat rekreasi. Teman-teman, nanti yang sudah bisa menjawab kemudian menembak teman lainnya. Oke, kita mulai. Siap? Ada pasir, ada pohon kelapa, dan ada ombak. Oke, bagus. Iya, benar ya. Pantai, silakan Bu Novi untuk menembak temannya. Ya, oke, sudah fresh semuanya. Sip. Kita kembali ke materi. Teman-teman, tujuan umum pelatihan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta pelatihan dalam mengimplementasikan penilaian pertumbuhan dan perkembangan belajar anak di satuan PAUD. Adapun tujuan khususnya di sini setelah pelatihan ini, teman-teman diharapkan yang pertama mampu memahami teknik, beberapa teknik penilaian, kemudian mampu mengembangkan instrumen yang digunakan dalam penilaian dan bagaimana pengamatan yang benar dalam perkembangan belajar anak di satuan PAUD. Kemudian pada sampai analisis dan mendokumentasikan sehingga mampu menyusun laporan perkembangan belajar anak dengan benar. Begitu. Nah teman-teman, kita menoleh ke belakang dulu. Kita melihat payung hukum. Kenapa guru harus melakukan penilaian? Berdasarkan Permendikbud nomor 15 tahun 2018 dan Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 pasal 1, di sana menyatakan bahwa guru merupakan tenaga profesional dengan tugas pokok merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu. Jadi tidak asal melaksanakan proses pembelajaran ya. Kemudian mendidik, mengajar, membimbing, melatih dan menilai peserta didik. Nah, di sini jelas tugas pokok tersebut baik satuan PAUD pada jalur formal maupun non formal merupakan tugas pokok seorang guru. Salah satunya adalah menilai. Bagaimana teman-teman ketika masa musim pandemi? Pemerintah juga sudah mengeluarkan surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 tanggal 11 Maret 2020 yang menetapkan aturan BDR untuk anak-anak sekolah dan bekerja dari rumah termasuk guru ya, WFH untuk guru juga berlaku. Nah, melakukan penilaian atau tidak selama pandemi COVID-19. Nah, teman-teman, bagaimana? Boleh curah pendapat melalui chat boleh atau langsung raise hand. Oke, disilakan yang berbagi pengalaman saat pandemi COVID-19. Bagaimana melakukan penilaiannya? Baik, luar biasa. Terima kasih. Di chat juga banyak sekali ya yang ini menyatakan pengalamannya saat pandemi COVID-19. Tentunya keterlibatan orang tua saat pandemi COVID-19 merupakan peran utama ya, peran utama dalam keberhasilan menilai tumbuh kembang anak. Bisa melalui pengiriman video atau foto ya. Tetapi bagaimana ketika orang tua tidak mempunyai akses HP Android, tidak punya, kemudian jaringan memang tidak mendukung. Nah, ini bisa disiasati dengan berbagai strategi
biasanya bisa dengan teknik home visit atau melalui telepon biasa seluler ya, untuk mendapatkan keterangan apa yang sudah dilakukan Ananda di rumah. Nah, setelah mendapatkan video foto, maka guru wajib mendokumentasikan dalam portofolio digital atau PDF. Nah, di dalam bentuk folder-folder tiap anaknya. Teman-teman, selanjutnya kita mengingat kembali bahwa teknik pencatatan atau teknik penilaian perkembangan anak usia dini ada 3 teknik. Yang pertama yaitu teknik checklist, yaitu teknik penilaian yang dapat digunakan untuk mengamati 6 aspek perkembangan yang memberi catatan pada kemunculan indikator berdasarkan skala penilaian yang ditentukan. Teman-teman tentunya ingat ada berapa skala dalam checklist itu? Itu ada 4 ya. Bagus. Ada BB, MB, BSA, dan BSP. Bagaimana yang BB? Skala BB artinya masih dibimbing sama ibu guru, kemudian masih bimbingan. Kemudian yang mulai berkembang atau MB ini masih dibantu dan kadang masih diingatkan oleh guru. Sedangkan skala berkembang sesuai harapan di sini Anandanya sudah mandiri tanpa dibantu, tanpa diingatkan oleh guru. Kemudian yang terakhir, skala terakhir adalah BSB, berkembang sangat baik. Di sini Ananda sudah mandiri dan mampu membantu temannya. Ini yang teknik pencatatan checklist. Selanjutnya teknik anekdot, yaitu catatan naratif singkat tentang peristiwa yang menggambarkan perilaku tentang perkembangan anak. Nah, ini yang dicatat merupakan fakta, bukan asumsi, bukan khayalan seorang guru, tetapi benar-benar otentik ya, tidak bertele-tele, sesuai perilaku yang nampak pada peristiwa saat itu, saat kejadian di proses pembelajaran ya. Kemudian yang selanjutnya, teknik penilaian selanjutnya teman-teman, yaitu hasil karya. Teknik ini merupakan kemampuan anak dilihat dari hasil karya yang dibuat atau ditunjukkan ya, buah pikir berupa karya, bisa berupa lukisan, bangunan ya, roncehan, hasil lipatan, membentuk, itu dari hasil karya. Nah, teman-teman, berikut contohnya ya, contoh teknik ya yang bisa kita ambilkan. Ini ada lukisan, berarti ini hasil karya. Baik teman-teman, sekarang waktunya mengamati video. Silahkan diamati videonya ya, sebentar. Oke. Mas Afian, kasih bilang apa? Oke, luar biasa. Bagaimana menurut teman-teman menggunakan teknik penilaian apa yang sesuai dengan video tersebut? Ya, bisa dituliskan pada chat dan bisa rasakan secara langsung. Oke, luar biasa, benar sekali ya. Video itu yang tepat menggunakan teknik anekdot karena ini menggambarkan perilaku Mas Adian ketika Mas Adian diberi roti temannya, mengucapkan terima kasih ya. Teman-teman, selanjutnya analisa data perkembangan. Setelah setiap hari kita melakukan pengamatan dan pencatatan dengan teknik tadi, dengan checklist, catatan anekdot dan melihat hasil karya anak, maka kemudian proses selanjutnya adalah pengumpulan data, yaitu kita dokumentasikan berupa portofolio yang mana diberi identitas, nama, tanggal kegiatan yang dilakukan anak itu. Setelah kita melakukan portofolio, selanjutnya setelah 1 minggu kita olah data yang mana menjadi kompilasi mingguan capaian dalam 1 minggu itu yang dilakukan anak. Nah, setelah akhir bulan maka rekap kompilasi bulanan capaian tiap minggunya direkap menjadi rekap kompilasi bulanan. Setelah 1 semester capaian tiap bulannya tersebut direkap dalam semester. Nah, setelah itu teman-teman melakukan pelaporan baik secara lisan maupun secara tertulis. Nah, adapun ada hal-hal yang perlu diperhatikan teman-teman dalam melakukan pelaporan. Yang pertama, etika. Etikanya ketika melakukan pelaporan, teman-teman harus melakukan secara utuh 6 aspek perkembangan ya.
baik dengan susunan bahasa yang santun, yang tidak menyinggung perasaan orang tua, menyampaikan secara jujur tapi secara etis ya. Kemudian jenisnya, jenis pelaporan ini bisa dilakukan ya secara individual ya, dan tatap muka langsung dengan kedua orang tua, maupun dengan secara tertulis dengan buku penghubung ketika itu dilakukan dengan waktu mingguan. Nah, waktu yang perlu diperhatikan di sini tergantung pada satuan pendidikan, bisa dilakukan mingguan, bulanan, atau 3 semester, tengah semester. Dan pada lazimnya setiap satuan pendidikan itu pada akhir semester. Dan yang terakhir yang perlu diperhatikan adalah bentuknya. Bentuk pelaporan di sini di anak usia dini memang berbeda dengan jenjang di atasnya ya, yaitu berbentuk naratif, deskriptif. Jadi menceritakan apa yang dilakukan Ananda selama 1 semester, yang menggambarkan tumbuh kembang Ananda selama di satuan pendidikan gitu. Baik teman-teman, dapat kita simpulkan ya materi hari ini bahwa penilaian itu penting dilakukan karena merupakan informasi tentang capaian perkembangan anak, yang mana menjadikan dasar ya teman-teman, dasar untuk mengembangkan dan menyusun program pembelajaran selanjutnya. Jadi nanti ketika penilaian sebagai dasar penyusunan program pembelajaran, maka pembelajaran akan sesuai dengan kebutuhan dan minat anak dan sesuai tahapan perkembangan anak, jadi relevan. Oke teman-teman, motivasi yang bisa kita petik hari ini, menilai pembelajaran bukanlah suatu tugas hal yang berat bagi guru jika dilakukan dengan cinta. Nah, justru pekerjaan itu akan menjadi seorang guru yang menjadi yang lebih baik. Oke teman-teman, terima kasih pertemuan hari ini. Bertemu kembali di materi berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.